Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Senja berwarna jingga, perlahan berubah menjadi gelap. Malam telah datang. Lasmi sudah menyiapkan makanan untuk makan malam keluarga. Tetapi Mas Bram belum juga pulang dari kantor. Hal itu membuat Lasmi cemas. Biar bagaimana Mas Bram adalah suaminya. Pasha, Ayun, dan Saki tengah makan malam. Kali ini Lasmi meminta Saki supaya makan sendiri tanpa perlu disuapi. Sebab Mbak Nur pamit pulang sore tadi. Setelah sempat berdebat dengan Lasmi, wanita itu meminta izin pulang pada majikannya via telepon. Lasmi tak bisa melarang Mbak Nur karena yang dianggap majikan oleh wanita itu hanya Mas Bram. Sedang Lasmi tak pernah dianggap siapa-siapa di rumah ini. Untungnya Saki mau menurut untuk makan sendiri setelah Lasmi bujuk. Makannya juga lahap karena masakan Lasmi sangat enak. Perlahan Saki bisa menerima kehadiran Lasmi meski bukan sebagai pengganti ibunya, melainkan sebagai koki yang bisa membuatkan masakan enak untuknya. Selesai makan, mereka nonton TV sebentar di ruang keluarga. Ayun sudah mulai terkantuk-kantuk sampai ketiduran di ruang televisi. Sementara Pasha belajar di kamar. Menjelang jam 8, barulah dia tidur. Saki, ibu mau tidurkan Ayun dulu ke kamar. Kamu tunggu sebentar di sini ya, ujar Lasmi pada anak tirinya. Saki hanya diam fokus pada televisi yang menayangkan serial kartun kesukaannya. Dia tak menghiraukan ucapan Lasmi. Sempat Lasmi menyuruhnya belajar bersama Pasha, tapi Saki tidak mau dan memilih menonton televisi. Lasmi segera menggendong Ayun, membawa gadis kecil itu ke kamar di mana Pasha sudah terlelap. Setelah membaringkan putrinya, Lasmi kembali ke ruang televisi, tetapi dia tidak menemukan Saki di sana. Hanya televisi yang masih menyala tanpa ada yang menonton. Lasmi meraih remote dan mematikan televisi. Kemana Saki ya? Apa dia ke kamarnya? Penasaran, dia pun beranjak menuju kamar Saki. Pintu kamar bocah lelaki itu tidak terkunci, sehingga Lasmi bisa masuk ke dalam kamarnya. Suasana kamar yang teduh didominasi warna biru dongker dengan gambar astronot serta benda-benda langit yang menempel di langit-langit. Kamar yang dulunya dihuni oleh Pasha kini ditempati Saki. Bocah laki-laki itu sedang berbaring sambil menutup wajahnya. Lasmi mendekat, duduk di tepi ranjang. Dia yakin Saki belum tidur. Kamu gak bisa tidur? Mau ibu temani? Tanya Lasmi. Saki tetap pada posisinya. Perlahan terdengar suara sesegukan bocah itu. Tampaknya Saki sedang menangis. Entah kenapa. Lasmi tidak mengerti. Kamu kenapa? Apa yang membuatmu sedih? Tanya Lasmi, tetapi Saki masih tak menggubris. Mau ibu bacakan dongeng sebelum tidur? Atau ibu buatkan susu hangat? Lasmi tak menyerah untuk bisa dekat dengan Saki. Dia merasa iba pada bocah ini. Tampaknya waktu Saki lebih banyak bersama Mbak Nur, pengasuhnya, ketimbang bersama kedua orang tuanya. Apalagi saat ini kedua orang tuanya telah bercerai. Saki yang masih kecil tentu sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Sedangkan Lasmi lihat Mas Bram terlalu sibuk dengan pekerjaan. Perlahan kedua telapak tangan yang menutupi wajah Saki turun. Kedua mata bocah itu basah pun dengan pipinya. Lasmi semakin iba. Dia mengusap air mata yang membasahi pipi bocah itu dengan lembut. Kalau ada apa-apa, kamu cerita sama ibu. Jangan menangis sendirian seperti ini, ucap Lasmi sengaja menyebut dirinya ibu, bukan tante lagi, supaya Saki bisa lebih dekat dengannya. Tangis bocah itu masih menyisakan sesegukan. Lasmi membacakan dongeng untuknya, supaya Saki bisa secepatnya tidur sebab malam kian larut. Setelah beberapa menit menemani Saki hingga bocah itu terlelap, Lasmi segera keluar dari kamar. Melirik jam dinding menunjukkan jam 10 malam, tapi Mas Bram belum juga pulang. Lasmi semakin khawatir. Dia tak bisa menghubungi Mas Bram karena tak memiliki nomor ponsel suaminya itu. Meski di rumah ada telepon rumah yang bisa dia gunakan, Lasmi hanya bisa menghubungi kantor yang nomornya ditemukan di buku telepon. Kata security yang sedang berjaga, Mas Bram sudah pulang sejak jam 5 sore tadi. Tapi sampai saat ini Mas Bram belum juga datang. Lasmi bahkan sampai melewatkan makan malamnya karena menunggu Mas Bram.
Tadi dia hanya menemani anak-anak makan, sedang dirinya hanya memakan buah-buahan saja untuk mengganjal perutnya. Waktu kian merangkak naik menuju tengah malam. Lasmi menunggu di ruang tengah hingga ketiduran, sampai akhirnya dia mendengar suara mesin mobil yang kemudian berhenti di depan rumah. Suara itu mengusik mimpi Lasmi yang sedang tidur hingga dia bangun. Tak lama suara pintu depan terbuka. Tampaknya Mas Bram memegang kunci serep rumah sehingga bisa masuk ke dalam. Mas Bram terlihat sempoyongan. Dia berjalan tak karuan dengan mulut mengeluarkan bau alkohol yang sangat menyengat. Astagfirullah, Mas mabuk. Lasmi segera menutup hidung saat hendak mengambil alih tas kerja yang ditenteng suaminya. Sesaat langkah Mas Bram terhenti. Dia menatap ke arah Lasmi dengan mata teler dan wajahnya merah akibat pengaruh alkohol. Lala, Mas Bram tersenyum melihat wanita di hadapannya yang dia pikir adalah Lala, mantan istrinya. Aku bukan Lala, Mas. Aku Lasmi. Lasmi siapa? Oh iya, aku ingat. Lasmi wanita goblok itu kan, yang nikah sama aku karena ingin hartaku. Kamu ini Lala, bukan Lasmi. Kenapa menutupi kepalamu dengan kain sepanjang ini? Mas Bram memegang kerudung instan yang dikenakan Lasmi. Mas mabuk, ayo. Aku bantu ke kamar. Lasmi tak merasa sakit hati meski kata-kata yang keluar dari mulut Bram cukup menyakitkan. Dia tahu Bram sedang mabuk, jadi bicaranya ngaco seperti itu. Dia memapa Bram menaiki tangga menuju kamar mereka. Tiba di kamar, tubuh Mas Bram langsung ambruk di tempat tidur sebab Lasmi tak sanggup lagi menahan beban berat badan pria itu. Lasmi mengangkat kaki suaminya ke atas tempat tidur dan mencopot sepatu serta kaos kakinya. Mas Bram bermandikan keringat. Lasmi segera melonggarkan dasi yang melingkar di leher suaminya supaya tidak sesak. Tak lupa membuka 2 kancing atas kemeja pria itu agar tidak kegerahan. Tampaknya dia akan kesulitan jika harus mengganti pakaian Mas Bram, sehingga Lasmi hanya membantu melonggarkan dasi serta membuka kancing kemejanya saja. Mas Bram masih tertawa tak karuan saat Lasmi membuka kancing bajunya. Sudah aku bilang jangan pakai kain ini. Aku tak suka. Aku ini suamimu, Lala. Jadi kamu tak perlu menutupi rambut indahmu dariku. Mas Bram membuka paksa hijab instan yang semula melekat di kepala Lasmi dan melemparnya sembarangan. Mas, mata Lasmi membola. Dia hendak beranjak mengambil hijab yang dilempar oleh suaminya hingga teronggok di lantai. Tetapi belum sempat dia beranjak bangun, Mas Bram sudah lebih dulu menarik tubuhnya ke pelukannya. Hingga saat ini posisi Lasmi berada di atas tubuh pria itu, sangat dekat dan tanpa jarak. Nah, kalau begini kan lebih cantik. Suara Mas Bram terdengar berat di telinga Lasmi. Tatapan pria itu sangat intens. Tangannya menyelipkan rambut Lasmi yang sebagian terjatuh, menghalangi wajah. Pria itu juga membelai kepala Lasmi dengan penuh cinta. Lasmi sampai terkesiap mendapat perlakuan yang tak biasa dari Mas Bram. Tapi kemudian dia sadar jika Mas Bram sedang mengira kalau dirinya adalah Lala, mantan istrinya. Jantung Lasmi berdegup kencang saat Bram mengecup pelan dahinya, pipi dan berakhir di bibir. Kecupan singkat yang seolah membuat Lasmi terhipnotis. Dia diam bukan berarti dia murahan, tapi pria ini telah halal untuk menyentuhnya. Mas, sebaiknya kamu tidur. Lasmi meronta setelah beberapa saat terbawa perasaan. Bukannya melepaskan, Bram malah membalik posisi mereka. Hingga saat ini Lasmi berada di bawah kungkungannya. Malam itu berakhir dengan malam hangat yang penuh dengan membara. Mereka saling bertukar peluh dan bersama-sama mencari puncak surga dunia. Suara-suara merdu memantul ke seluruh dinding kamar, yang menjadi saksi betapa hangatnya permainan 2 insan di malam itu. Lasmi tak bisa mengelak, sebab Bram memaksanya. Dia juga tidak mungkin menolak, mengingat Bram sudah menjadi suami sah untuknya yang bisa mendapatkan apa yang dimilikinya. Untungnya saat pergumulan itu, Bram tidak lagi menyebut nama Lala. Suara azan berkumandang membangunkan Bram dari tidurnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat siapa yang tengah berada dalam pelukannya saat ini. Bram gegas bangun melihat tubuh polos Lasmi juga dirinya di dalam satu ranjang yang sama. Sprei berantakan dan pakaian yang berserakan menjadi bukti betapa hebatnya pertarungan mereka semalam. Terusik dengan gerakan mendadak Mas Bram, Lasmi terbangun. Dasar wanita murahon.
"Berani sekali kau ada di sini dan tidur denganku. Kau pasti menggodaku kan?" teriak Mas Bram dengan membentak bagai pedang yang menghujam dalam jantung Lasmi. "Mas, semalam kamu mabuk dan kamu yang memaksaku untuk..." "Diam kamu," bentak Mas Bram dengan nada tinggi, membuat Lasmi tersentak kaget. Bulir bening tak terasa jatuh menetes di pipinya. Lasmi yang kini menutupi tubuhnya dengan selimut, segera melilitkan selimut itu dan turun dari tempat tidur, memunguti pakaiannya kemudian beranjak ke kamar mandi. Bram menatap langkah Lasmi yang tergopoh menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar mereka. Kepalanya sedikit pusing. Pria itu meringis memegangi kepalanya. Dia mengingat apa saja yang terjadi sambil mengenakan bawahan yang teronggok. Dia ingat semalam dia meniduri wanita, tapi seingatnya bukan Lasmi melainkan Lala. Permainan hebat itu pun memang masih membekas di ingatan Bram. Dia belum pernah sehebat itu saat menggauli Lala dulu. Apa mungkin karena rasa rindu beratnya terhadap Lala, sehingga membuat gairahnya naik berkali-kali, atau karena tubuh Lasmi yang begitu memabukkan. Padahal Lasmi sudah memiliki 2 anak, tetapi Bram merasa milik Lasmi masih seperti layaknya perawan. Hal itu yang membuat Bram sangat bergairah malam tadi. "Ah, tidak, mana mungkin aku menyukai tubuh wanita itu. Apa yang aku lakukan semalam karena pengaruh dari alkohol dan aku mengira dia adalah Lala. Aku tak mungkin sudi menyentuhnya jika bukan karena sedang mabuk. Tapi bukannya dia pantas melayaniku secara dia sudah menjadi istriku. Aku tidak sedang berzina kan?" Mas Bram bermonolog. Pintu kamar mandi terbuka. Lasmi muncul dengan wajah kuyu dan mata sembab. Sepertinya dia menangis di dalam toilet, namun Bram tidak peduli. Pria itu beranjak dari tempat tidur menghampirinya yang masih mematung di depan pintu toilet dengan rambut panjangnya yang terurai ke samping dalam keadaan basah. "Aku ingin kamu melupakan apa yang terjadi malam tadi. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Kalau bukan karena pengaruh alkohol, aku tidak akan pernah menyentuhmu. Paham?" Lasmi mengangguk, segera menggeser tubuhnya saat Bram hendak masuk ke dalam kamar mandi. Perasaannya sangatlah hancur mendengar perkataan Bram barusan. Andai semalam Lasmi tidak menuruti keinginan pria itu, mungkin tidak akan seperti ini. Tapi apa dia salah? Bukankah dia dan Mas Bram sudah menjadi pasangan suami istri? Hubungan intim sudah menjadi suatu keharusan bagi mereka yang telah menikah. Lasmi berjanji dalam hati, sekuat apapun Bram memaksa dirinya lagi suatu saat nanti, Lasmi tak akan mengikuti nafsu suaminya itu. Rumah tangga yang Lasmi bangun saat ini sungguh berbeda jauh dengan rumah tangga saat dia bersama Mas Aris dulu. Sikap 2 suaminya itu bagai bumi dan langit. Mas Aris selalu memperlakukannya dengan baik dan lemah lembut. Lain halnya dengan Bram yang memang tak pernah menginginkan pernikahan mereka ini ada. Sikap Bram selalu saja dingin, bahkan kerap kali menggoreskan luka di hati Lasmi. Namun meski sudah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari Bram, Lasmi tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri melayani suaminya, menyiapkan pakaian, sepatu, tas kerja juga kopi. Usai salat subuh dia siapkan semua itu, lalu turun ke bawah hendak memasak untuk sarapan. Seperti janjinya pada Saki kemarin, dia akan membuat nasi goreng lagi, walaupun dia berstatus sebagai ibu tiri dan walaupun Bram tidak memperlakukannya dengan baik, tapi Lasmi tetap ingin dekat dengan Saki. Dia lihat Saki telah menjadi korban perceraian orang tuanya sejak dini. Lasmi merasa sangat kasihan pada bocah itu. Nasi goreng tersaji di meja, namun yang muncul di ruang makan hanya Pasha dan Ayun. Bram maupun Saki belum juga turun. "Kalian makan duluan, ibu mau cek Saki dulu." Pagi tadi dia sempat membangunkan bocah itu, tapi entah Saki bangun atau malah kembali tidur. Biasanya ada Mbak Nur yang menyiapkan semua keperluan Saki, tapi kali ini Mbak Nur masih belum datang. Saki keluar dari kamar ketika Lasmi hendak masuk ke dalam kamarnya. "Alhamdulillah, kamu sudah siap rupanya." Lasmi memicingkan mata, memindai pakaian Saki yang kusut. "Astaga, bajumu kusut. Ibu carikan yang lainnya ya. Kamu makan saja dulu. Pasha sama Ayun udah di ruang makan. Ibu tadi bikin nasi goreng kesukaanmu. Makanlah. Habis makan kamu ganti baju. Ibu siapkan nanti baju yang lebih rapi." Saki mengangguk dan melangkah menuju ruang makan, di mana Ayun sedang sarapan dengan Pasha. Lasmi mencari pakaian seragam Saki yang lain di lemari. Setelah menemukan seragam yang lebih rapi, dia letakkan di atas tempat tidur yang sebelumnya telah dia bereskan. Setelah itu Lasmi mengecek Mas Bram yang masih berada di lantai atas. Ia terkejut saat melihat Bram kembali berbaring di tempat tidur sambil selimutan.
Mas, kamu gak kerja? Aku gak enak badan, jawab Bram memunggungi Lasmi. Wanita itu mendekat, ragu-ragu menempelkan punggung tangannya di dahi Mas Bram. Apaan sih? Ketus Mas Bram seraya menyentak tangan Lasmi. Suhu badan kamu panas, Mas. Aku buatkan bubur ya. Kamu mesti sarapan, tapi gimana sama anak-anak ya? Mereka harus berangkat sekolah. Sebentar lagi waktunya mereka berangkat. Jika dia membuat bubur terlebih dahulu, bagaimana dengan Saki? Bocah itu biasa diantar jemput ke sekolah, tak seperti Pasha yang memang terbiasa pergi naik angkutan umum bersama teman-temannya. Aku sudah nyuruh Pak Slamet buat antar Saki ke sekolah. Sebentar lagi dia pasti datang menjemput Saki. Tak lama suara klakson mobil terdengar. Aku tinggal sebentar, Mas. Sepertinya itu mobilnya Pak Slamet. Saki, hari ini kamu diantar sama Pak Slamet. Papa kamu lagi sakit jadi gak bisa nganter kamu. Gak apa-apa ya? Iya, Tan. Saki masih memanggilnya Tante. Tak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Saki udah siap, ujar Lasmi pada pria yang kini berdiri di ambang pintu. Pasha gak sekalian ikut sama kita? Pasha naik angkut saja, balasnya segera sebelum Saki menolak tawaran Pak Slamet. Kamu bareng aku aja, tiba-tiba Saki mau mengajak Pasha. Kamu beneran? Tanya Pasha memastikan. Saki manggut-manggut. Ya sudah kalau begitu, aku ikut sama kalian. Pasha tampak senang karena akhirnya Saki mau pergi sekolah dengannya. Kalian belajar yang rajin ya. Pasha menjabat tangan Lasmi dan mencium punggung tangan ibunya. Saki hanya diam menatap kedekatan antara ibu dan anak yang belum pernah dia rasakan bersama ibunya. Lasmi menyadari Saki memperhatikannya. Saki mau salim juga sama ibu. Bocah itu pun menyambutnya segera. Anak pinter, semangat belajar ya. Oh iya, tadi ibu udah siapkan bekal makanan di dalam tas kalian supaya kalian tidak jajan sembarangan. Iya bu, iya Tan, kami berangkat dulu. Keduanya kompak mengucap salam. Lasmi melambaikan tangan ke arah mobil yang bergerak keluar meninggalkan halaman rumah. Wanita itu segera masuk dan menutup pintu. Dia melangkah menuju dapur, hendak membuat bubur untuk suaminya. Ibu lagi bikin apa? Ibu bikin bubur. Pak Bram sedang sakit. Ayun main sana. Gadis kecil itu pun beranjak ke taman depan rumah. Dia bermain di sana seperti biasanya. Ada perosotan, ayunan dan mainan lainnya yang dulu sengaja dibuat untuk taman bermain dia bersama Pasha. Mas Aris yang membuatnya supaya anak-anak betah main di rumah tanpa harus main keluar. 30 menit saja Lasmi selesai membuat bubur ayam. Dia membawa semangkuk bubur dan segelas air putih ke kamar. Mas, sarapan dulu. Maaf membuatmu menunggu. Kamu gak usah sok baik. Apapun yang kamu lakukan tak akan membuat aku tersentuh. Jadi percuma saja. Urus saja kamu dan anak-anakmu. Pernikahan kita hanya sekedar formalitas. Jangan sok peduli sama aku. Kamu boleh membenciku, Mas. Kamu juga boleh tidak menganggap aku sebagai istrimu. Tapi kamu harus peduli pada kesehatanmu. Jika bukan aku yang merawatmu, siapa lagi? Terserah kamu mau ngatain apa saja. Aku hanya menjalankan tugasku. Itu saja. Aku mau cari obat penurun panas ke apotik. Aku harap pas pulang nanti buburnya sudah kamu makan. Lasmi beranjak pergi meninggalkan Bram sendirian di kamar. Ia berusaha terus bersabar, setidaknya sampai Pak Brata pulih. Dia akan tetap bertahan dalam rumah tangga yang tidak memiliki pondasi kasih sayang ini. Meskipun hidupnya terasa bagai di neraka, bahkan penderitaan dan rasa sakit yang didapat lebih menyakitkan ketimbang saat dia menjanda dan tinggal di kontrakan. Setiap harinya dia harus berhadapan dengan Bram yang memiliki sikap dingin dan terkesan penuh kebencian. Tak pernah ada perkataannya yang tidak meninggalkan luka. Dia mengajak Ayun keluar untuk membeli obat di apotik terdekat. Sementara itu Bram bangkit dari tempat tidurnya. Perutnya yang kosong mulai keroncongan. Diliriknya bubur yang masih mengepulkan asap tipis di atas meja. Bram bangkit dan duduk di sofa, mulai menyantap bubur buatan Lasmi hingga tersisa seperempat mangkuk. Perutnya terasa hangat setelah makan bubur. Badannya masih sedikit meriang, sehingga dia memilih kembali ke tempat tidur. Lasmi, panggil wanita yang sangat tak asing suaranya. Ia menoleh. Mbak Rosa berjalan mendekat ke arah Lasmi dan Ayun yang baru saja keluar dari apotik. Mbak apa kabar? Mbak Rosa memindai tubuh Lasmi dari ujung ke ujung dengan tatapan yang sulit diartikan. Lasmi merasa kurang nyaman mendapat tatapan dari Mbak Rosa yang seolah sedang menelisik sesuatu. Kata Nur,
kamu nikah sama konglomerat. Tapi kenapa penampilanmu masih begini-begini saja? Memangnya harus seperti apa ya Mbak? Gak ada. Oh ya, aku lupa. Nur kan juga bilang kalau suamimu yang bernama Bram itu tidak pernah menganggapmu sebagai istrinya. Jadi pantas kalau kamu masih lusuh macam sekarang. Wanita bergaya elit namun ekonominya sulit ini melipat tangan di depan dada. Mbak sendiri gimana? Udah beli apa saja dari hasil jual rumah kami? Perhiasan. Lasmi memperhatikan penampilan wanita itu dengan seksama. Mbak Rosa terlihat menyeret koper besar. Entah mau kemana wanita itu. Tak ada satupun perhiasan yang melekat di tubuhnya. Biasanya, ia selalu memakai banyak perhiasan meskipun imitasi. Enggak ya, lalu dipakai apa uangnya? Terus Mbak mau kemana bawa koper? Bukan urusanmu. Aku tahu memang bukan urusanku, tapi seenggaknya Mbak pakai perhiasan gitu. Hasil jual rumah itu pasti besar kan? Masa nggak kebeli emas? Timbang 1 gram aja. Atau sekarang Mbak mau pergi jalan-jalan? Mbak Nur juga kok aneh, habis jual rumah malah jadi pengasuh di rumah itu. Belum sempat Mbak Rosa menimpali, terdengar suara Mbak Nur. Mbak Rosa, Mas Tommy kabur. Dia bikin tetangga takut. Urus saja masmu itu Nur. Aku ogah ngurus laki gila kayak Tommy. Mas Tommy gila? Lasmi terkejut. Iya, Mas Tommy gila gara-gara uang hasil jual rumah dibawa kabur sama pacarnya Cynthia. Kok bisa? Gak tahu, Cynthia saja sekarang keluar kuliah. Udah aku mau pergi. Mbak Rosa tampak buru-buru pergi saat Mbak Nur mendekat. Lasmi, Mbak Nur baru menyadari jika tadi Mbak Rosa sedang mengobrol dengan Lasmi. Mbak Nur, kenapa gak kerja? Tanya Lasmi, meski dia tahu sekarang rupanya masalahnya karena Tommy yang sedang mengidap gangguan mental, sementara Mbak Rosa pergi dan tak mau mengurus suaminya. Aku udah izin sama Pak Bram, lagian apa urusan kamu tanya-tanya segala? Aku kan tanya baik-baik, biasa saja kali Mbak jawabnya, gak usah ngegas kayak gitu. Mas Tommy kenapa? Katanya tadi gila ya, apa karena dia menjual rumah anak yatim, sehingga dia jadi terkena gangguan mental? Sindir Lasmi. Mbak Nur terlihat begitu geram. Wanita itu melengos pergi begitu saja, tapi dari kejauhan Lasmi melihat ada Mas Anto berjalan dengan menggunakan jangka untuk membantu langkahnya yang tertatih. Lasmi tak menyangka baru beberapa bulan tidak bertemu dengan mereka, tapi sudah ada banyak hal yang tidak diketahui olehnya. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Mbak Nur bekerja di rumah Mas Bram. Karena Mas Anto pincang, entah karena apa. Tetapi dulu pria itu pernah menipu dia dan Mas Aris saat membangun rumah. Mas Anto yang merupakan tukang bangunan banyak menilap uang belanjaan bahan material. Mas Aris mempercayakan semuanya pada pria yang jelas-jelas tidak jujur dan suka korupsi itu. Gak apa-apa, mungkin dia butuh. Nanti uangnya juga pasti dipakai sama mbakku, Mbak Nur, ujar Mas Aris pada waktu itu. Tapi caranya itu loh Mas, masa mau kasih nafkah istrinya dengan hasil nipu uang belanjaan kita? Gak halal, yang penting kita ikhlas. Lasmi tak menyangka karma itu nyata. Dia tak perlu membalas perbuatan keji mereka terhadap dirinya dan anak-anak. Sementara sudah lebih dulu menciptakan karma bagi mereka yang telah melakukan kesalahan. Saat ini Mas Anto pincang dan Mbak Nur menjadi pengasuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Lalu mana Cynthia? Lasmi belum bertemu dengan gadis itu. Lasmi berharap kehidupan keluarga Mas Aris baik-baik saja. Biar bagaimana mereka masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Ayun dan Pasha, terlepas dari sikap buruk mereka terhadap dirinya dan anak-anaknya. Lasmi kembali ke rumah bersama Ayun. Ada sebuah mobil terparkir di halaman rumah. Saat Lasmi dan Ayun masuk ke dalam, rupanya Bu Winda yang datang sedang menjenguk Mas Bram yang tengah sakit. Bu, Lasmi menyapa wanita yang kini berstatus sebagai mertuanya itu. Hendak meraih tangan wanita itu, tetapi wanita itu segera menjauhkan tangannya. Seperti biasa, perangainya selalu kurang menyenangkan saat bertemu dengan Lasmi. Dia enggan bersalaman dengan menantunya karena tidak pernah menyetujui pernikahan putranya dengan Lasmi. Mas, aku belikan obat untukmu. Lasmi merasa senang melihat bubur buatannya dimakan oleh Mas Bram. Obat apa? Bu Winda meraih plastik putih berisi obat di tangan Lasmi, lalu melemparnya dengan sembarang, hingga teronggok ke lantai. Bram gak pernah minum obat sembarangan. Sebentar lagi dokter datang, jadi kamu gak usah sok kasih perhatian sama putraku.
Dia tak akan jatuh hati hanya karena kamu memberikan pelayanan padanya. Sana keluar. Kamu yang bikin Bram stres, makanya dia jatuh sakit. Cerocos Bu Winda. Tak ingin berdebat, Lasmi pun keluar dari kamar itu. Ibu akan usir wanita itu biar nggak jadi benalu di rumah ini. Kamu sakit begini pasti gara-gara tertekan karena menikahi wanita yang tidak kamu cintai kan? Sungut Bu Winda terdengar jelas di telinga Lasmi yang belum jauh meninggalkan kamar tersebut. Sebaiknya aku pergi dari sini, gumam Lasmi merasa kesabarannya sia-sia saja menghadapi Bram juga Winda yang tidak pernah menerima dirinya dalam keluarga Sanjaya. Ibu mau kemana? Kenapa baju-baju aku dimasukin ke dalam tas? Tanya Ayun. Kita harus pergi dari rumah ini nak, kita balik ke kontrakan. Kenapa Bu? Ayun betah di sini, Ayun gak mau pergi, ucapnya sambil menangis. Nak, sekarang ini bukan rumah kita, rumah ini milik orang lain, jawab Lasmi memberi penjelasan pada putrinya. Tapi aku gak mau balik ke rumah kontrakan, di sana sumpek Bu. Pintu kamar terbuka, memunculkan wajah Bu Winda yang judes. Kamu mau pergi? Syukurlah kalau kamu sadar, aku tak perlu repot-repot mengusirmu. Ibu tak perlu repot-repot memang. Sebelum diusir, aku dan anak-anak akan pergi dari sini. Lasmi selesai mengemasi pakaian kedua putra dan putrinya. Ayo Ayun, kita ikut ibu ke lantai atas. Ibu mau ambil pakaian di sana, ajak Lasmi pada Ayun. Tidak perlu, aku sudah mengeluarkan semua sampah di kamar Bramantia. Kamu tinggal memungutnya di bawah tangga, cegah Bu Winda. Aku tidak mau kamu menginjakkan kaki di kamar putraku. Dia sedang tidur dan aku tak ingin kau mengganggu tidurnya, lanjut wanita itu. Lasmi menuntun Ayun keluar dari kamar. Benar saja apa yang dikatakan Bu Winda. Semua pakaian Lasmi sepertinya dilemparkan dari balkon ke lantai 1. Barang-barang Lasmi yang ternyata disebut-sebut sebagai sampah oleh Bu Winda. Benar-benar keterlaluan wanita kaya itu memang. Tetapi Lasmi tidak menghiraukan apapun yang dikatakan oleh wanita itu. Dia segera memunguti semua barangnya dan dimasukkan ke dalam tas. Lalu pergi meninggalkan rumah tersebut, membawa Ayun yang tak henti-hentinya menangis. Rencananya dari sana Lasmi akan menjemput Pasha di sekolah lalu baru kemudian pulang ke kontrakan. Di lantai atas, Bram mengintip kepergian Lasmi bersama Ayun. Seharusnya dia merasa lega dengan perginya Lasmi, tetapi tak tahu kenapa. Jauh di lubuk hatinya ada perasaan aneh yang terus berusaha dia tepis olehnya. Ini semua gara-gara kamu, Cynthia. Kamu percaya saja pada pacarmu itu. Akhirnya kita jadi sengsara, teriak Nur pada adik bungsunya. Ya mau gimana lagi Mbak, aku juga gak tahu kalau dia bakal nipu kita semua. Cynthia merasa lelah terus-menerus disalahkan oleh saudara-saudaranya. Setelah pacarnya membawa kabur semua uang hasil penjualan rumah milik Aris, Tommy kakak tertua kini menjadi gila gara-gara hal itu. Mengingat dia memiliki banyak hutang, semua hartanya habis, dan hasil penjualan rumah itulah yang dia miliki, namun kini semua uangnya raib. Rosa istrinya pun kabur setelah dirinya divonis memiliki gangguan mental sebab depresi berat. Nur sendiri sudah cukup sulit hidupnya semenjak suaminya, Anto, jatuh saat kerja menjadi kuli bangunan dan divonis cacat seumur hidup. Dia menjadi semakin kepayahan karena harus banting tulang untuk menghidupi suami, anak, serta saudara-saudaranya yang tak lain adalah Tommy juga Cynthia. Gajinya sebagai pengasuh di rumah Bram sungguh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, Nur semakin frustasi kala Rosa pergi dan tak mau membantu meringankan beban keluarga mereka. Dia harus banting tulang sendirian, sementara di rumah juga harus mengurusi suaminya yang lumpuh, juga Tommy yang sakit jiwa. Benar-benar menderita hidup Nur saat ini. Biar aku saja yang kerja di rumah Pak Bram, aku yang akan menggantikan pekerjaan Mbak Nur di sana supaya Mbak Nur fokus mengurus Mas Tommy sama Mas Anto, ucap Cynthia. Bram merasa sudah lebih enakan badannya, tidak meriang dan demam lagi seperti sebelumnya. Dia turun ke lantai 1 untuk menemui Saki yang baru saja pulang sekolah. Bocah itu tampak sedang bermain mobil remote di kamarnya. Bu Winda sudah kembali pulang ke kediamannya dengan diantar oleh Pak Slamet yang mengantarkan juga Saki ke rumah sepulang sekolah. Siang Saki, kamu udah makan? Belum, Saki menggelengkan kepala. Kalau begitu papa pesankan makanan buatmu. Kamu mau makan apa hari ini? Papa juga lapar nih, ujar Bram. Seraya mengeluarkan ponselnya dan memilih menu makanan online yang akan dia pesan. Apa aja?
jawab Saki cuek. Oke, kalau begitu papa pesan ayam goreng saja buat kamu. Pa, Tante Lasmi kenapa pergi dari sini? Tanya Saki. Tadi aku ketemu dia di sekolah sama Ayun. Dia jemput Pasha dan dia bilang katanya mau balik ke rumah lama mereka. Bram terdiam sejenak. Mereka tidak tinggal sama kita lagi. Udah biarin aja. Lagian nanti ada Mbak Nur yang jagain kamu dan siapkan semua keperluanmu. Suara bel berbunyi. Pesanan makanan mereka datang. Bram segera mengajak Saki ke depan. Dan nantinya mereka akan makan siang bersama. 1 paket nasi dan ayam goreng untuk Saki dan seporsi nasi padang untuknya. Ayo kita makan, ajak Bram. Kenapa nggak dimakan? Nggak suka makanannya? Kata Tante Lasmi, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Aku lagi berdoa, jawab Saki, membuat Bram hampir tersedak dan segera mengambil air putih yang disediakan olehnya di sana. Meneguk air putih untuk mendorong makan yang seakan nyangkut di tenggorokan. Ternyata Lasmi mengajarkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh dia, bahkan Lala selama ini. Hal yang terdengar sepele, tapi sebenarnya wajib dilakukan. Kamu benar, Papa lupa. Kamu sudah berdoa kan? Kalau begitu sekarang kamu makan. Saki mulai mencubit daging ayam yang dibeli papanya dan memakannya. Hanya beberapa suap saja lalu dia berhenti makan. Kenapa nggak dihabiskan? Aku nggak suka. Lebih enak cah kangkung buatan Tante Lasmi semalam. Cah kangkung? Tahu gitu tadi papa belikan kamu cah kangkung saja. Gak perlu masakan Tante Lasmi juga kalau hanya ingin cah kangkung. Diam-diam Bram jadi kepikiran Lasmi. Terlebih melihat Saki menjadi ketergantungan dengan masakan yang disediakan Lasmi beberapa hari terakhir. Sebenarnya dia pun merasakan hal yang sama. Merasa ada yang kurang setelah kepergian Lasmi yang padahal baru beberapa jam lalu. Tetapi seperti ada yang hilang di rumah ini. Bram kerap menepis perasaan aneh yang mengusiknya itu. Bel kembali berbunyi. Bram segera bangkit membuka pintu. Seorang gadis berdiri di luar sana. Siapa kamu? Gadis itu tersenyum. Tatapannya terlihat takjub melihat wajah tampan dengan perawakan gagah. Saya Cynthia, adiknya Mbak Nur. Saya yang akan menggantikan Mbak Nur kerja di sini. Tapi Mbak Nur gak ada bilang sama aku kalau posisinya di sini mau diganti sama kamu. Sergah Bram kurang setuju sebab belum tentu Saki akan nyaman dengan orang baru. Meski orang itu adalah saudara Mbak Nur. Iya, Mbak Nur belum sempat kasih tahu ya, tapi Mbak Nur benar-benar gak bisa kerja lagi karena harus mengurus suaminya yang sakit. Makanya dia menyuruhku menggantikannya. Kebetulan aku juga sedang nganggur. Bram menghela napas panjang. Jika dia harus mencari pengasuh lain belum tentu dapat cepat-cepat. Ya sudah, masuk. Mereka berdua melangkah masuk ruangan di mana Saki sedang duduk dan bermain game. Saki, kenalin, ini Mbak Cynthia, adiknya Mbak Nur, orang yang akan menemani kamu selama papa bekerja. Saki hanya melirik sekilas, kemudian fokus lagi pada gadgetnya, seolah dia memang tidak suka dengan kehadiran orang baru di rumah ini. Meski Mbak Nur yang kembali, Saki tidak peduli apalagi orang baru ini. Katanya masih saudara Mbak Nur. Sebab yang Saki inginkan bukan mereka, melainkan sosok Lasmi yang lembut, perhatian, dan selalu membuat hidangan lesat untuknya. Halo Saki, senang bertemu denganmu, ujar Cynthia. Sambil tersenyum tetapi Saki tampak cuek, tak merespon apa-apa. Perkenalannya bagai angin lalu, membuat Cynthia sedikit kesal melihat tingkah laku anak majikannya ini. Pagi kembali datang, Bram dengan bangun di saat azan subuh berkumandang, menjadi sebuah kebiasaan semenjak Lasmi tinggal di rumahnya. Membawa pengaruh positif bagi Bram yang dulu sering kesiangan. Dia segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, sekaligus mengambil wudhu, lalu melaksanakan ibadah 2 rakaat, meski sholatnya kadang masih bolong-bolong, apalagi saat berada di kantor. Tetapi ibadah subuh tak pernah dia tinggalkan. Sedikit demi sedikit Bram memperbaiki ibadahnya. Dia akui semua terjadi semenjak Lasmi tinggal di rumah. Bukan berarti dia sholat karena Lasmi, tapi karena pengaruh baik Lasmi yang membuatnya menjadi ingin lebih dekat pada Sang Pencipta dan memperbaiki dirinya yang selama ini sudah jauh dari Tuhan. Bram terdiam melamun. Biasanya akan ada yang menyiapkan pakaian kerja di atas kasur, tapi saat ini tidak ada lagi yang melakukan hal itu. Dia kembali merasakan ada sesuatu yang hilang di rumah ini. Sebuah kebiasaan yang dulu tak pernah dia anggap istimewa, tapi kini seakan dia rindukan. Jangan bodoh Bram, hanya menyiapkan pakaian saja masa iya kamu kepikiran sama wanita itu? Kamu juga bisa kali bawa baju sendiri di lemari runtuknya.
Bram segera mengambil baju kerja di lemari dan mengenakannya. Setelah rapi dia kembali merasa ada yang kurang. Kopi panas buatan Lasmi biasanya akan tercium aromanya di kamar ini. Astaga, Bram benar-benar merasa dirinya sudah mulai gila karena berulang kali teringat pada wanita itu. Tak ingin dirinya semakin kehilangan kewarasan, dia segera turun ke lantai bawah untuk sarapan. Saki, ayo pakai seragamnya lalu kita sarapan roti panggang. Mbak sudah buatkan roti panggang untukmu, seru Cynthia. Terdengar berisik suaranya sampai ke telinga Bram. Pagi yang seharusnya tenang kini terdengar gaduh semenjak gadis itu tinggal di sini. Saat mengurus Saki, dia sering berteriak-teriak. Haruskah Bram menormalisasi keadaan ini mengingat Cynthia masih sangat muda usianya untuk mengurus Saki, sehingga gadis itu sedikit kurang sabar menghadapi bocah yang aktif macam Saki. Cynthia, biar aku yang urus Saki. Kamu mendingan ke dapur dan lakukan pekerjaan lain, sahut Bram, seraya meminta pakaian seragam Saki yang berada dalam genggaman gadis itu. Cynthia mengangguk lalu menyerahkan seragam tersebut pada majikannya. Saki tampak berlari ke arah lemari, sengaja ingin membuat pengasuhnya kesal. Hal ini sempat terjadi juga pada Mbak Nur, tapi Mbak Nur sedikit lebih sabar menghadapi Saki. Sementara pada Lasmi, Saki cenderung lebih mandiri sebab tak mau dilayani oleh ibu tirinya itu. Saki memilih memakai pakaian kusut bekas di hari sebelumnya supaya Lasmi merasa tidak berguna menjadi seorang ibu karena Saki bisa melakukan apa-apa sendirian. Tapi Saki salah, Lasmi menyiapkan pakaian rapi untuknya di tempat tidur tanpa harus ada drama kejar-kejaran dulu seperti sekarang. Sungguh pemandangan yang berbeda baik di mata Saki maupun Bram. Keadaan ini dengan hari-hari sebelumnya. Saki, sini, pakai seragam kamu. Aku mau pakai seragam, asal sarapannya nasi goreng. Aku bosan makan roti tiap hari. Baiklah, nanti papa suruh Mbak Cynthia buat nasi goreng untukmu. Tapi kamu pakai baju dulu. Cynthia, buatkan nasi goreng, sahut Bram. Baik, Pak. Cynthia segera melaksanakan tugas yang diperintahkan majikannya. Dia tersenyum sendiri saat melakukan segala aktivitas di rumah ini. Dia jadi membayangkan menjadi istri dari Bramantia, pengusaha kaya yang tampan itu. Ya, walaupun dia sedikit kesal juga pada anaknya. Untung bapaknya ganteng, jadi aku betah di sini. Coba kalau jelek, malas sekali aku kerja jadi ART. Aku kan bentar lagi lulus kuliah, kalau duitnya nggak dibawa kabur sama si kampret penipu itu. Tapi tak apa, aku akan menjadi Nyonya Bramantia Sanjaya sebentar lagi. Aku tidak butuh gelar sarjana jika menjadi istrinya. Lanjutnya bermonolog. Bram dan Saki sudah duduk di meja makan. Cynthia, aku nggak makan nasi goreng, aku makan roti tawar saja, tolak Bram, yang memang enggan makan makanan berat pagi itu. Roti bakar saja kalau begitu, Pak, kata Cynthia. Tidak, itu terlalu gosong. Apa kamu tidak punya perkiraan saat memanggangnya? Cynthia merasa malu sendiri. Saki terlihat hanya diam saja menatap nasi goreng yang bentukannya sangat tidak menggugah selera. Dari wanginya saja tak tercium aroma kelezatan dari masakan itu. Sudah dapat Saki tebak, nasi goreng buatan Cynthia tidak enak, tak seenak buatan Lasmi. Menyadari Saki hanya memandangi nasi goreng di atas meja tanpa menyentuhnya, Bram pun angkat bicara. Kamu mau papa suapin? Aku gak mau nasi goreng itu. Coba dulu, siapa tahu kamu suka. Bram menyendok nasi goreng ke mulut putranya, tapi Saki langsung memuntahkan makanan tersebut, membuat Cynthia melotot geram. Gak enak, aku gak mau makan. Ya sudah, nanti kita makan di luar. Bram menyusul langkah Saki. Sebelumnya dia menyuruh Cynthia membereskan semua makanan di meja makan. Kamu makan saja makanannya, lain kali belajar masak. Yang enak biar tidak dibuang-buang seperti ini, kesal Bram. Bocah sialan itu benar-benar kurang ajar, nyebelin. Wah, dia muntah karena memang makanannya tidak enak. Mumpung majikannya tidak ada, Cynthia memilih pulang sebentar ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian yang ketinggalan. Sekalian dia mau bicara dengan Mbak Nur, mengadukan sikap Saki yang menyebalkan. Mbak kok bisa sih betah sama Saki? Dia nakal sekali. Untung saja bapaknya ganteng, jadi aku masih bisa sabar. Ya, kamu pandai-pandai bujuk Saki lah. Dia memang begitu karena biasa dimanja sama orang tuanya, belum sama nenek dan kakeknya, balas Mbak Nur yang kini tengah menjemur pakaian. Mbak, tapi Mbak Lasmi kudengar udah balik ke kontrakan. Apa dia diusir sama Pak Bram ya? Wah, masa? Iya serius, dia gak ada di rumah itu. Kok aku jadi kepikiran buat rebut hati Pak Bram, duda kaya dan keren itu ya? Ide bagus.
Jika Lasmi dinikahi lantaran Pak Bram yang telah menabrak Aris masmu, kamu juga bisa membuatnya menikahimu. Sebab gara-gara Aris meninggal, kamu jadi nggak lulus kuliah. Gimana? Kamu balik lagi ke sini? Dari mana saja beberapa hari? Tanya Bu Iem yang memang tidak mendengar kabar pernikahan Lasmi dengan seorang yang kaya raya. Lasmi tak menjawab. Tak mungkin dia bilang kalau dirinya telah menikah. Aku kerja, Bu, di rumah orang. Pasti sekarang dipecat dan balik jualan lagi. Aku permisi, Bu, mau jualan. Lasmi segera mengajak Ayun pergi. Kali ini Lasmi berjualan di sekitar sekolah Pasha, mengingat di sana lumayan laku jualannya, tanpa harus keliling ke sana kemari. Seperti tempo hari saat Lasmi menunggu Pasha pulang sekolah, banyak yang membeli donat buatannya berharap hari ini rezekinya bisa sama. Jualannya laku keras lagi di sekitar lingkungan sekolah. Kenapa ibu nggak bilang sama Bu Iem kalau ibu sudah menikah deh sama Pak Bram? Tidak, nak, ibu nggak mau dia tahu. Nggak boleh ada yang tahu soal pernikahan ibu sama Pak Bram. Jadi kamu nggak usah bilang sama siapa-siapa soal itu. Kenapa memangnya, Bu? Apa ibu sudah cerai sama Pak Bram? Cerai? Kamu tahu dari mana soal cerai? Pernah dengar dari Bu Denur, katanya mama sama papa Mas Zaki udah cerai, pisah gitu. Terus dia bilang ke aku kalau ibu sama Pak Bram bakal cerai juga, balas Ayun tanpa mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Sudah, kamu gak usah bahas soal Pak Bram lagi, itu urusan orang dewasa. Kamu masih terlalu kecil untuk memahaminya. Nanti, kalau kamu sudah besar, kamu akan mengerti. Sekarang yang penting kita bisa sama-sama terus. Ibu, kamu dan Mas Pasha bisa bahagia meski hidup sederhana di rumah kontrakan, ujar Lasmi dan diangguki oleh Ayun. Tiba di sekitar lingkungan sekolah, Lasmi segera mencari tempat yang cocok untuk jualan. Dia memilih tempat yang berdampingan dengan pedagang lain di sana, berkenalan dengan mereka dan mengobrol banyak dengan sesama pedagang yang juga mencari rezeki di tempat itu. Lasmi merasa senang karena mereka menerima kehadiran Lasmi dengan baik, tanpa merasa tersaingi sama sekali. Hal itu membuat Lasmi merasa nyaman berjualan di sana. Saat jam pulang tiba, murid-murid berhambur keluar dari gerbang sekolah. Pasha, yang sudah tahu ibunya bakal berjualan di depan sekolahnya, segera mencari keberadaan Lasmi. Sampai akhirnya dia bertemu dengan ibunya, juga Ayun. Gimana sekolahnya? Bisa mengerjakan pelajaran hari ini? Tanya Lasmi saat Pasha menghampiri. Tentu saja, Bu. Alhamdulillah, yang pinter dan rajin ya. Biar bisa sukses kayak bapak, kata Lasmi. Jualan ibu udah habis, kita pulang yuk, ajak Pasha. Masih ada sisa 2 biji lagi, tapi ya udah kita pulang biar nanti donatnya buat kalian berdua saja. Pasha mengedarkan pandangan ke sekeliling. Dia melihat ada Saki sedang menunggu jemputan. Bu, aku minta donatnya. Oh, kamu mau semuanya? Bukan buat aku tapi buat Saki, kasihan dia. Tadi pagi sarapan sedikit, sempat sakit perut dan dibawa ke ruang UKS tadi. Zaki? Lasmi mengernyitkan kening, merasa khawatir. Iya, itu dia. Ya sudah, ambil dan kasih ke dia. Lasmi memberikan 2 donat ke tangan Pasha yang langsung berlari menghampiri Zaki. Zaki, ini donat buatan ibuku, kamu makan ya, enak loh. Pasha memberikan donat itu pada Zaki. Ragu-ragu Zaki menerima pemberiannya, lalu bocah itu melirik ke arah Lasmi yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Lasmi melempar senyum padanya sambil melambaikan tangan. Sebenarnya Zaki memang menyukai Lasmi, apalagi makanan yang dibuat oleh tangan wanita itu. Semua bahan makanan selalu disulap menjadi makanan lezat oleh Lasmi. Tapi Zaki masih takut menerima Lasmi sebagai ibu tirinya, terlebih setelah dia tahu dari mamanya kalau ibu tiri itu galak dan jahat. Aku balik duluan ya, Zack. Sampai ketemu besok. Pasha berlalu dari hadapan Zaki, kemudian beranjak pergi dengan ibu juga adiknya. Zaki menatap kepergian 3 orang itu dengan tatapan nanar. Mereka hidup sederhana, tetapi terlihat sangat ceria, tak seperti dirinya yang begitu hampa. Mobil berwarna hitam berhenti di hadapannya, membuyarkan lamunan bocah itu. Bram turun dari mobil. Zaki segera menyembunyikan 2 donat pemberian Pasha saat papanya menghampiri lalu membukakan pintu mobil untuknya. Maaf kalau papa agak telat jemput kamu. Habis ini papa mau meeting, jadi kita nggak sempat makan siang bareng seperti janji papa pagi tadi. Besok saja ya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Sejujurnya Zaki kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Papanya sangat sibuk, apalagi saat Pak Brata koma. Semua pekerjaan di kantor dihandle sendiri olehnya.
Setelah mengantarkan Zaki ke rumah, Bram segera kembali melajukan mobilnya. Dia tak sempat turun terlebih dahulu meski untuk mengantarkan Saki sampai ke dalam rumah. "Saki udah pulang rupanya, papa kamu mana?" tanya Cynthia, yang membuka pintu lalu celingukan melihat mobil Bram. Saki tak menjawab, dia melangkah pergi begitu saja, tak menggubris perkataan Cynthia. Saki tidak menyukai wanita yang kini menjadi pengasuhnya itu. Cynthia berdecak kesal melihat tingkah bocah laki-laki yang hanya mengacuhkannya setiap kali dia berbicara. Tuh bocah budek, apa bisu sih, nyebelin banget. Kalau bukan karena misinya ingin menjerat hati Bram, Cynthia ogah berlama-lama kerja di rumah ini. Makanan tak perlu masak karena Bram sudah memesan secara online dan mengirimnya ke rumah. Saki juga nggak mau ditemani olehnya. Bocah itu anteng sendiri main game atau main-mainan di kamar sendirian. Cynthia lebih banyak ongkang-ongkang kaki di rumah saat Bram tak ada. Tapi ketika Bram pulang baru dia pura-pura sibuk. Hidupnya bagai di surga, makanan enak tersedia banyak di rumah. Sebab Saki enggan memakan makanan sebanyak itu. Sekalinya dia makan hanya sedikit saja dan Cynthia tak mau membujuk Saki supaya lahap makannya. Bisa dikatakan semua makanan yang dipesan Bram habis olehnya sendiri, bukan oleh Saki. Cynthia makin betah saja kerja, ketimbang di rumah dia hanya makan sama sambal dan kerupuk. Karena nggak ada uang, paling mewah juga sama telur, itu pun harus dibagi beberapa orang anggota keluarga. Di rumah itu sendiri, nggak bikin kenyang. Malam tiba, Saki sudah tertidur di kamarnya. Cynthia bersolek sebelum majikannya yang tampan datang dari kantor. Sengaja dia memakai pakaian itu demi bisa menggoda majikannya, berharap Bram terpesona. Suara deru mobil terdengar dari luar. Buru-buru Cynthia menyemprotkan parfum sebanyak-banyaknya ke beberapa bagian tubuhnya hingga wanginya semilir kemana-mana. Gegas dia berlari menuju pintu depan. Senyuman semanis mungkin. "Bapak baru pulang?" Tanpa melirik sedikit pun. Bram melangkah begitu saja. Merasa diacuhkan, Cynthia tak mau berhenti sampai di situ saja. "Mau saya buatkan kopi?" "Buatkan kopi hitam dengan sedikit gula, antarkan ke ruang kerja. Setelah mandi aku akan begadang di sana, banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan." Cynthia segera melangkah ke dapur dan membuat kopi yang diinginkan. Cara ini akan lebih cepat membuat rencana aku mendapatkan Pak Bram berhasil. Kelamaan kalau nunggu dia tergoda. Secara dingin, seperti itu. Cynthia mengucek kopi lalu membawanya ke ruang kerja. Tampak majikannya masih berada di kamar dan belum masuk ke ruang kerja ini. Dia meletakkan kopi di atas meja kerja lalu keluar. Dia akan kembali setelah majikan meminum kopinya dan saat malam sudah larut. Cynthia tak sabar ingin segera memadu kasih dengan Bram yang tampan. Dulu dia sering melakukannya dengan kekasihnya yang penipu itu. Sekarang kekasihnya kabur. Bukan hanya uang keluarganya yang dicuri, tapi juga kehormatannya sudah terenggut oleh kekasihnya itu. Bram masuk ke ruang kerja. Dia memakai piyama tidur bermotif salut berwarna baby blue dengan dasar warna putih, duduk di kursi kerja dan menyalakan laptop. Suhu ruangan ber-AC itu kini terasa panas. Ada gejolak aneh di dalam tubuhnya yang seakan meminta segera disalurkan. Saat yang bersamaan Cynthia muncul. "Cynthia, kamu lancang sekali masuk tanpa seizinku." Gadis itu mendekat. Cahaya lampu neon yang terang menampakkan setiap lekuk tubuhnya. Dua bukit menantang mencuat di sana. Gila, Cynthia nggak pakai dalaman apa? Runtuk Bram menahan gelombang yang kian memuncak. "Saya tidak bisa tidur, Pak." "Cynthia, kamu kalau nggak bisa tidur ngapain datang ke sini?" kesal Bram. Dia sedang ingin kemunculan Cynthia dengan penampilan seperti itu membuatnya takut kebablasan. "Dan itu, kamu bisa pakai pakaian yang lebih sopan. Jangan memakai pakaian seperti itu saat berhadapan denganku." "Apa maksudnya coba?" "Kenapa, Pak? Bapak pasti kesepian kan? Saya bisa kok menemani Bapak malam ini." Bram menggebrak meja. Sekalipun apa yang dikatakan Cynthia itu benar, dia tak mungkin mau menjamah pembantunya sendiri. "Gila. Apa maksud kamu bicara begitu? Berani sekali kamu bilang seperti itu padaku. Aku ini majikanmu." bentak Bram. Suaranya sedikit berat. Rasa panas membuatnya banjir keringat. Kepalanya sedikit pening, sebab keinginannya harus segera dituntaskan. "Pak, aku ini adiknya Mas Aris, orang yang telah kamu tabrak beberapa bulan lalu. Akibat dari kematiannya tak hanya berimbas pada Lasmi dan putra-putrinya, tapi juga aku." "Maksud kamu apa?" Bram semakin kehilangan kata-kata.
Sesuatu mendorongnya untuk segera menerkam dan melahap makanan lesat di depan mata. Aku jadi nggak bisa meneruskan kuliah gara-gara Mas Aris pergi. Jika Pak Bram bisa menikahi Mbak Lasmi karena rasa bersalah, Pak Bram juga bisa menikahi aku. Cynthia menurunkan tali linger tipisnya ke bawah, hingga pakaian minim itu terjun bebas dan jatuh di lantai. Kini Bram bisa melihat dengan jelas isinya tanpa ada penghalang. Tanpa ragu Cynthia mengulurkan tangan meraih tangan pria itu. Sesaat Bram hampir kehilangan akal dan kewarasannya karena terhipnotis oleh tekstur yang bersentuhan dengan telapak tangannya. Tapi tiba-tiba bayangan seorang wanita dengan senyuman yang teduh dan mendamaikan hati muncul di pikirannya. Spontan Bram mendorong tubuh Cynthia. Dasar wanita murahon, pakai lagi bajumu dan pergi dari sini, bentak Bram. Lantas dia berlalu menuju kamarnya, memilih untuk menuntaskan hajatnya di kamar mandi ketimbang harus menyentuh gadis penggoda itu. Cynthia terhenyak melihat reaksi Bram yang malah menolak apa yang dia tawarkan pada pria kaya raya itu. Dia malah ditinggal sendiri di ruang kerja dalam keadaan tanpa sehelai benang pun. Pria mana yang menolak kesempatan ini dan menyanyiakan tubuhnya begitu saja? Sepertinya hanya Bram. Gadis itu segera mengenakan kembali lingeri yang sudah teronggok di lantai, berjalan menuju kamar dengan wajah merah padam, malu sekaligus marah karena mendapat penolakan kasar. Sementara Bram kini berada di toilet kamarnya. Sial, wanita jelong itu pasti sengaja memasukkan sesuatu ke dalam minumanku. Kurang ajar. Bram mencuci mukanya dengan air dingin, berharap sesuatu yang bergejolak dalam dirinya segera pergi. Dia benar-benar tak habis pikir dengan kelakuan Cynthia yang begitu gatil. Lasmi saja yang sudah sah menjadi istrinya tak pernah dengan sengaja mempertontonkan tubuh di hadapannya. Setelah selesai di kamar mandi, dia langsung berbaring di tempat tidur. Pikirannya kini malah dipenuhi oleh bayangan seorang wanita, Lasmi. Ya, dia mengingat kebersamaan singkatnya dengan wanita itu. Lasmi yang selama ini selalu dia benci dan tak pernah dianggap keberadaannya, kini malah dia rindukan. Melewati satu malam bersama Lasmi meski dalam keadaan mabuk, namun tetap membekas di ingatan. Tidur Bram malam ini dipenuhi dengan kegelisahan hingga tidak nyenyak. Suara ketukan pintu membangunkan Bram yang baru saja terlelap sebentar saja. "Siapa?" "Saya, Pak," terdengar suara Cynthia di luar sana. Bram melirik ke arah jam yang menempel di salah satu dinding. Waktu menunjukkan jam 6 pagi. Dengan malas dia bangun. Khawatir Cynthia ingin menyampaikan sesuatu tentang Saki, sebab putranya pasti sudah bersiap. Membuka pintu dan melihat wajah Cynthia yang membuatnya muak. "Ada apa?" "Maaf, Pak, Saki demam." Bram terlihat panik. "Nak, kamu sakit?" Bram menempelkan punggung tangan di dahi putranya. "Papa bawa kamu ke rumah sakit ya, kita berobat." Dia masih mengenakan piyama dan harus mandi terlebih dahulu. Saat dia hendak kembali ke kamar, dia berpapasan dengan Cynthia yang terlihat gugup. "Cynthia, tolong pakaikan Saki jaket, aku mau membawanya berobat sekarang." Sekitar 15 menit, Bram telah rapi dan siap membawa Saki. "Pak, apa saya ikut?" "Tidak perlu, kamu jaga rumah saja." Bram segera menggendong Saki. Di perjalanan dia menerima telepon dari rumah sakit tempat ayahnya dirawat. "Halo Pak Bram, saya ingin memberitahu Anda jika saat ini Pak Brata sudah siuman." Suara seseorang di seberang telepon memberi kabar. "Alhamdulillah, aku segera ke sana." Saki duduk di sebelahnya dengan mata terpejam. Namun sepertinya dia tidak tertidur, hanya sedang merasakan sakit di kepala dan panas di sekujur tubuhnya. Bram merasa ibunya pasti sudah ada di rumah sakit. Tiba-tiba Bram kepikiran Lasmi. Jika ayahnya siuman, sudah pasti ayahnya akan menanyakan wanita itu. Akhirnya Bram memutuskan untuk mampir ke kontrakan Lasmi terlebih dahulu sebelum menuju ke rumah sakit. Sekalian agar Saki ada yang mengurus apabila Lasmi ikut dengannya, pikir Bram. "Nak, Saki, kamu tunggu di sini sebentar. Papa mau ke rumah Tante Lasmi dulu, jangan kemana-mana." Saki hanya bergumam. Tak ingin membuat Saki menunggu, Bram buru-buru melangkah. Di depan kontrakan Lasmi sedang bersiap pergi bersama Ayun untuk jualan. Tapi dia menunggu Tegar yang sedang membeli beberapa donat buatannya untuk sarapan. Saat yang bersamaan, Bram muncul dan melihat Lasmi sedang bersama pria berambut gondrong yang sangat familiar wajahnya. "Lasmi," panggil Bram. Tatapan kedua pria itu saling bertemu. "Mas Bram?" "Lasmi, ikut aku." Bram segera meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat dengan tatapan tajam. "Tapi Mas, kita mau kemana?" "Ayahku siuman dan kamu harus ikut ke rumah sakit. Sekarang, ayo."
Alhamdulillah, tapi mas, jualanku. Bawa saja. Ayo Ayun, ikut sama papa. Sengaja suara terdengar oleh Tegar kalau dia adalah suami Lasmi, tepatnya suami baru Lasmi. Mereka bertiga kemudian berlalu dari hadapan Tegar yang kini mematung menatap kepergian Lasmi. Ayun dan Bram, begitu juga Bu Iem. Tatapan wanita itu tak lepas memandangi Lasmi dengan rasa penasaran yang begitu besar. Siapa dia? Tanya Bu Iem. Pria berambut gondrong itu mengendikan bahu. Oh, aku tahu. Pasti itu majikannya Lasmi. Kemarin si Lasmi kan sempat bilang kalau dia kerja sama seseorang, tapi kemudian dia dipecat. Sekarang tiba-tiba dia dijemput secara paksa sama majikannya. Apa jangan-jangan dia mencuri sesuatu di rumah majikannya? Lanjut Bu Iem. Jangan ngawur, bisa nggak sekali saja nggak bikin isu yang nggak jelas seperti itu, kesal Tegar. Lah, bisa aja kan? Siapa yang tahu prediksiku benar? Sejak kapan Bu Iem jadi cenayang, Geram Tegar. Oh iya Bu, orang-orang seperti ibu sedang ditunggu sama seseorang. Siapa? Malaikat maut. Semprul, berani kau mendoakan aku mati. Kau saja sana. Bu Iem melepas sendal jepitnya yang sudah sangat tipis seperti triplex, hendak melemparkannya pada Tegar yang dengan lancang menyumpahinya. Sampai di mobil, Bram memindahkan Saki ke jok tengah dan menyuruh Ayun duduk di depan. Dia juga membawa bakulan Lasmi dan menyimpannya di bagasi belakang. Saki kenapa? Saki demam, aku minta tolong jaga dia, biar Ayun sama aku di depan. Kita sekalian bawa Saki berobat, lalu menjenguk ayahku. Lasmi mengangguk, dia segera masuk ke dalam mobil, menyandarkan kepala Saki ke pangkuannya. Badannya panas sekali. Apa belum kamu kasih obat, Mas? Tanya Lasmi terlihat begitu mengkhawatirkan keadaan Saki. Bisa Bram lihat lewat kaca spion. Tengah ketika ia kembali menyetir. Belum, tadi aku berniat bawa dia ke dokter buat berobat. Tapi sebelum sampai ke rumah sakit, perawat menelpon dan memberitahu kalau ayah sudah sadar. Makanya aku langsung ajak kamu sekalian. Ayah pasti bakal nanyain kamu. Balas Bram. Nyatanya tak hanya itu alasan Bram menjemput Lasmi. Dia juga merasa rindu pada wanita ini. Selain daripada alasan ayahnya telah sadar dan akan mempertanyakan kalau Lasmi tidak bersamanya. Aku harap nanti kamu gak ngomong ke ayah. Kalau kamu sudah balik ke kontrakan, aku akan membawamu kembali ke rumah, ujar Bram. Wanita itu juga bingung jika harus menolak, terlebih suaminya memintanya kembali ke rumah itu. Sebagai istri, bukankah dia harus patuh? Kepergiannya kembali ke kontrakan memang salah, tapi saat itu Bram tidak sama sekali mencegahnya. Namun kini jika Bram yang meminta dirinya kembali ke rumah, maka dia akan manut saja. Yang dia pikirkan kesehatan Pak Brata agar semakin membaik. Tak ingin membuat Pak Brata kembali drop, andai tahu seperti apa pernikahan Bram dengan dirinya, yang memang sejak awal tidak dilandasi rasa cinta, melainkan sebuah keterpaksaan semata. Tak Lasmi pungkiri perlahan perasaan itu mulai ada, apalagi setelah dia menyerahkan dirinya malam itu. Saat dia menjadi istri Bram, maka semuanya akan dia abdikan pada pria tersebut, walaupun dia ragu apakah Bram akan merasakan hal yang sama. Apalagi selama ini dia lihat Bram begitu dingin, dan mungkin masih belum bisa menerima dirinya sebagai istri. Lasmi tidak bisa memaksakan perasaan seseorang. Dia hanya berpasrah pada Tuhan akan apapun yang terjadi pada hidupnya. Setelah suaminya pergi, sudah begitu banyak hal yang dia lewati bersama kedua anaknya. Pahit getir kehidupan yang penuh dengan perjuangan membuat Lasmi semakin kuat dan tidak pernah takut menghadapi badai ujian. Sebab menghantam badai yang lebih hebat dari ini pun, dia pasti berhasil melaluinya, walau dengan tertatih. Sesekali Bram memperhatikan Lasmi lewat kaca spion. Tampak Lasmi mengelus rambut Saki seperti pada darah dagingnya sendiri. Wanita itu memperlakukan putranya. Raut kecemasan pun terpancar jelas di wajahnya. Tak pernah Bram melihat Lala sekhawatir Lasmi ketika Saki sedang sakit dulu. Biar aku saja yang menggendong Saki, ujar Bram saat Lasmi hendak menggendongnya. Aku ke lobi untuk mendaftarkan Saki supaya segera mendapat penanganan pertama. Sekalian aku minta kursi roda untuknya, kata Lasmi. Mereka memasuki rumah sakit. Bram yang menggendong Saki mengajak Ayun duduk di kursi tunggu. Bram, Bu Winda melihat putranya datang. Saki kenapa? Demam Bu, ayah gimana? Udah lebih baik keadaannya. Habis memeriksakan Saki, Bram akan ke sana. Ayah udah baik kan? Sekarang dia dipindahkan ke ruangan lain, balas Bu Winda. Lalu ia mendelik ke arah Ayun dan celingukan mencari-cari sosok Lasmi yang dia yakini ada di sana.
Sampai akhirnya pandangannya tertumbuk pada sosok yang kini berjalan mendekat. "Ngapain kamu bawa wanita itu ke sini?" "Bu, ayah pasti akan menanyakan Lasmi. Ibu mau ayah jatuh sakit lagi?" "Terserah kamu saja, ibu tunggu di ruangan ayahmu." Bu Winda menghentak-hentak kakinya. Lasmi sempat melemparkan senyum ramah. "Dapat antrian nomor berapa?" "Masih lama," balas Bram. Lasmi menunjukkan nomor antriannya tanpa bersuara. "Biar aku yang anterin Saki ke dalam ruangan. Kamu temui ayahmu dulu, Mas." Bram terlihat berpikir dan ragu-ragu. "Kamu percaya sama aku kan buat jaga Saki? Dia akan baik-baik saja denganku. Sebaiknya kamu segera menemui Pak Brata." "Saki, kamu mau sama Tante Lasmi?" Saki mengangguk. "Sini sama ibu." Lasmi menepuk paha, meminta Bram menyerahkan Saki ke pangkuannya. Mendengar Lasmi menyebutnya dengan panggilan ibu, pada Saki membuat Bram tercenung sesaat. "Aku titip Saki, nanti aku suruh Bik Mina temani Ayun, supaya tidak usah ikut masuk ke ruang pemeriksaan." Bram melangkah menuju ruangan ayahnya. "Bi, tolong temani Ayun di lobi. Lasmi sedang menjaga Saki dan akan diperiksakan karena Saki sedang demam saat ini." "Baik, Pak." Bram masuk ke ruangan ayahnya. "Bram, ayah, aku senang ayah sadar." Pak Brata merasa ada sedikit perubahan pada diri Bram. Selama ini Bram sudah sangat jarang meski untuk sekedar menyalami tangannya. "Kamu sudah menikahi Lasmi kan?" Pak Brata meyakinkan setelah sebelumnya dia mendengar pernikahan putranya bersama Lasmi dari perawat yang waktu itu dia titipkan amanat sebelum dioperasi. Bram mengangguk pelan. "Alhamdulillah, bagaimana? Ayah tak salah pilih kan untukmu? Lasmi itu wanita baik, benar?" Pertanyaan ini cukup sulit untuk Bram jawab. "Bram, kenapa kamu diam?" Bram hanya memberi anggukan ringan, tetapi jawaban itu sangat cukup membuat Bu Winda membulatkan kedua bola matanya. "Apa-apaan Bram ini? Jangan bilang kalau dia mulai menyukai wanita miskin itu," gumam Bu Winda dalam hati. "Mana Lasmi sekarang?" "Lasmi sedang mengantar Saki berobat. Saki demam, nanti dia pasti kesini." "Bram," desis Bu Winda pelan. Bram segera menatap ibunya, memberi kode agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan tentang Lasmi di hadapan ayahnya yang baru sembuh. Bram mencari Lasmi ke lobi. Setelah beberapa saat dia berada di ruangan ayahnya. "Lasmi," panggil Bram. "Mas." Lasmi tengah duduk bersama Bik Mina dan Ayun yang menggendong Saki di pangkuannya. "Saki udah periksa?" Lasmi mengangguk. "Sudah, Mas, tadi aku kasih dia makanan bubur, terus langsung dikasih obatnya sekali biar cepat turun. Aku rasa sebaiknya Saki dibawa pulang dulu aja deh, Mas. Kasihan kalau dia di sini terus, udaranya bikin gak enak ke badan dia." "Iya, nanti setelah ini kita langsung pulang." "Kita?" "Aku akan mengajakmu kembali ke rumah, tapi sebelum itu kamu temui ayah dulu di atas. Ayah mau ketemu sama kamu sebentar." "Bi, titip Saki sama Ayun." Lasmi kasih Saki ke Bik Mina dulu. Setelah ketemu ayah, kita langsung pulang ke rumah. "Assalamualaikum Pak Brata." "Waalaikumsalam." Pak Brata menatap kehadiran anak menantunya. "Lasmi, Bapak mau mengucapkan terima kasih sama kamu karena kamu sudah mau mengabulkan permintaanku menikah dengan Bram. Aku tahu kamu pasti terpaksa, tapi aku harap di antara kalian bisa saling menemukan kecocokan satu sama lain. Aku sangat yakin kamu istri yang soleha yang bisa membawa Bram ke jalan yang lebih baik dari sebelumnya." "Insya Allah, Pak." Lasmi menjawab dengan ragu-ragu. "Kenapa kalian terlihat kaku?" "Namanya juga kami belum begitu mengenal satu sama lain. Kami butuh proses, ayah." "Tapi kalian sudah halal. Jangan bilang kalian belum melakukan kewajiban suami istri. Dosa jika kalian mengabaikannya." Lasmi dan Bram saling beradu pandang. Mereka terlihat gugup. Tiba-tiba Bram berinisiatif untuk memperlihatkan kedekatannya dengan Lasmi, meski hanya sekedar untuk meyakinkan ayahnya. Bram merangkul bahu istrinya. Hal ini membuat Lasmi terkejut. "Kami sudah sama-sama melakukan kewajiban masing-masing. Ayah benar, Lasmi wanita yang baik. Dia kerap melayaniku dengan baik. Bahkan dia sangat menyayangi Saki, seperti pada anak kandungnya sendiri." Lasmi tahu Bram sedang bersandiwara di hadapan ayahnya. Tapi perkataan Bram benar-benar keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Hanya saja Lasmi tak mengetahui. Bagi Lasmi, Bram hanya sedang berpura-pura supaya ayahnya tidak kembali jatuh sakit. "Oh iya ayah, maaf, kami harus pulang. Saki sakit dan dia tak mungkin ditinggal di rumah bersama pengasuhnya.
Aku pasti akan balik lagi ke sini setelah mengantar Lasmi ke rumah. Kamu di rumah saja, ayah dan ibumu yang menemani. Kamu fokus saja sama keluargamu ini dan kesehatan Saki. Ayah sudah merasa lebih baik, bahkan ayah ingin segera keluar dari sini supaya bisa main ke rumah kalian. Cepat sembuh pak, kami tunggu di rumah. Mereka segera keluar. Bram, kamu mau kemana? Aku harus pulang bu, kasihan Saki. Lagi sakit, kalau terus berada di sini, kalau ada apa-apa ibu telepon aku saja. Tapi kamu gak ajak dia ke rumahmu lagi kan? Aku harus mengajak Lasmi kembali ke rumah. Kuharap ibu bisa mengerti. Semua aku lakukan demi ayah, demi kesehatannya. Bram, Bu Winda tampak sangat keberatan. Sementara Lasmi masih mencerna perkataan Bram, suaminya itu mengajaknya kembali ke rumah. Bukan karena menginginkannya, melainkan karena demi menjaga perasaan orang tuanya, yaitu Pak Brata. Tak berselang lama mereka tiba di rumah. Cynthia, kamu kenapa ada di sini? Lasmi terkejut. Begitu juga Cynthia yang tak kalah terkejut melihat Bram memboyong Lasmi kembali ke rumah. Cynthia menggantikan Mbak Nur. Lasmi mengangguk. Mas, biar aku yang jagain Saki. Aku titip Saki sama kamu, biar aku yang jemput Pasha di sekolah. Sekarang waktunya dia pulang kan? Lasmi melirik jam beker. Sepertinya sebentar lagi. Memangnya tidak merepotkan kamu, Mas? Tidak, kita kan bekerja sama dan saling menguntungkan. Kamu bantu aku rawat Saki, soalnya aku gak paham merawat anak kecil yang lagi sakit. Dan aku jemput Pasha. Adil bukan? Lasmi tertegun. Ternyata benar Bram masih belum menerima dirinya sebagai istri seutuhnya. Aku ke kamar dulu, istirahat sebentar, habis itu ke sekolah Pasha. Oh iya Cynthia, kamu ambil donat punya Lasmi di mobil. Masukin kulkas saja biar nanti aku bayar semua donatnya, karena gara-gara aku tadi Lasmi gak bisa jualan. Cynthia menatap Lasmi dengan tatapan sinis. Mbak Lasmi ini istrinya atau bukan sih? Kok sikap Pak Bram sama Mbak Lasmi bukan kayak suami istri? Kayak sama orang lain? Tugas gadis itu, bukan urusanmu. Sebaiknya kamu ikuti saja perintah Mas Bram. Toh kamu di sini juga bukan siapa-siapa. Bahkan status kamu lebih rendah dibandingkan aku. Serga Lasmi geram melihat Cynthia yang tampak suka kepada suaminya. Bisa Lasmi lihat dari cara Cynthia menatap Bram. Lasmi juga kurang menyukai mantan adik iparnya ini karena kerap kali bersikap kurang ajar kepadanya. Lasmi mengajak Ayun ke dapur untuk membuat bubur ayam. Jadi Mbak Lasmi jualan donat? Iya, memang. Lasmi sibuk mencuci beras. Gak ada, lucu aja mantan almarhum Mas Aris jadi penjual donat. Apa yang lucu? Jualan donat itu halal daripada mencuri hak milik anak yatim. Lebih lucu kamu dong, gadis kuliahan kok malah jadi babu. Sungut Lasmi. Kurang ajar. Apa-apaan kamu ini? Tiba-tiba Bram muncul membuat Cynthia yang berniat menampar Lasmi kini mengurungkan niatnya. Pak Bram? Cynthia segera menurunkan tangannya. Sedari tadi Bram mendengarkan percakapan dua wanita ini. Dia bisa menilai dan membandingkan sikap Cynthia dan Lasmi. Dia juga jadi tahu seperti apa Lasmi diperlakukan oleh keluarga mantan suaminya. Bram kini menyadari jika Lasmi kerap mendapatkan perlakuan buruk oleh orang-orang. Tak hanya oleh dirinya, ibunya, tetapi juga oleh keluarga almarhum suaminya, Aris. Tiba-tiba hati Bram mengiba pada wanita itu. Jika dia perhatikan Lasmi orang yang baik, tetapi kenapa dia banyak disalimi orang-orang, termasuk oleh dirinya. Tapi tentu berbeda konteksnya. Bram tak bermaksud mensolimi Lasmi jika wanita itu tidak tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya dan tiba-tiba menjadi istrinya di saat Bram masih terpuruk karena cinta masa lalunya. Kamu pikir ini rumahmu sehingga kamu bisa seenaknya. Tolong jaga sikapmu, jika tidak mau aku pecat. Maaf pak, kerjakan pekerjaanmu yang lain. Mulai sekarang Lasmi yang akan mengurus Saki dan tugasmu membersihkan rumah, mengerti? Tegas Bram, kemudian berlalu. Sebelum menjalankan mobil, Bram berniat menghubungi Lala, mantan istrinya. Dia sampai lupa mengabari Lala kalau saat ini Saki sedang sakit. Halo mas, tumben nelpon, ada apa? Lala, Saki sakit demam. Sekarang dia di rumah. Aku sudah membawanya berobat ke dokter. Tolong jenguk dia, dia pasti ingin bertemu denganmu, ibunya. Lah, Saki sakit, apa kamu gak sayang sama dia? Malah ngurusin harta gono gini. Gila kamu ya. Mas, kamu kan udah bawa dia berobat. Lagian Saki itu tanggung jawab kamu, ayahnya. Aku tahu, tapi kamu ibunya. Udah deh mas, kamu hubungi aku lagi kalau udah urusan harta gono gini udah selesai. Soal Saki bukan urusanku lagi. Dari awal aku udah bilang kalau aku gak mau punya anak.
kamu dan keluargamu kan yang mau, jadi urus saja sendiri. Tut, sambungan telepon diakhiri secara sepihak.